pagi semuanya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir di sekolah yang kita cintai ini. Selawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SMP 4 Rumbia Jaya, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, dan yang teristimewa anak-anak kami perwakilan kelas 7 dan kelas 8. Baiklah, sesuai yang kita jadwalkan, pada pagi ini saya akan melakukan aksi nyata saya pada modul 3.3, yaitu program pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Untuk pemenuhan tugas ini, saya sudah mengembangkan suatu program yang mana program ini saya sebutkan dengan program Geliat Pagi, yang artinya Geliat Pagi itu adalah gerakan literasi aktif di pagi hari dengan prakarsa perubahan, yaitu menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan akademiknya sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri melalui program Geliat Pagi gerakan literasi aktif di pagi hari. Adapun gambaran deskripsi program yang saya lakukan ini adalah program dilakukan untuk program co-kurikuler, yang mana program co-kurikuler ini dilakukan di luar jam pelajaran, namun dia digunakan untuk menguatkan pembelajaran di intrakurikuler. Pembelajaran ini nantinya gerakan literasi ini akan dilakukan di pagi hari sebelum jam intrakurikuler. Jadi sebelum intrakurikuler lebih kurang 30 menit. Kita bagi program ini menjadi program pada minggu pertama di luar kelas atau di halaman ataupun di depan perpustakaan nantinya. Sedangkan minggu kedua itu di dalam kelas, yang mana nantinya anak-anak kita ini akan didampingi oleh Bapak Ibu Guru yang mengajar pagi. Sedangkan untuk di luar kelas kita harapkan kesediaan Bapak Ibu Guru, Majelis Guru untuk membimbing anak kita ini sama-sama. Oke, program ini dilakukan pada hari Selasa, Rabu, Kamis, ada 3 hari. Selasa, Rabu anak membaca, sedangkan Kamis anak tampil dengan materi yang sudah dibacanya di depan temannya, baik demonstrasi puisi maupun dongeng, terserah anak kita nantinya mau mendemonstrasikan seperti apa. Oke Bapak Ibu, itu sedikit deskripsi kegiatan yang sudah kami coba rancang, yang mana tentunya kami sudah berdiskusi dulu dengan Ibu Kepala Sekolah. Adapun yang melatar belakangi program ini yaitu tentang masih rendahnya minat anak atau siswa kita dalam kegiatan literasi atau minat membacanya. Hal ini dibuktikan dengan sedikit masih menurunnya kita di rapor pendidikan. Selain itu, kita memang di sekolah ini masih belum ada kegiatan co-kurikuler yang menguatkan kegiatan literasi siswa. Baiklah, itu sedikit deskripsi dari kegiatan kita ini. Saya masuk kepada tujuan. Tujuan diskusi kita hari ini, kita nantinya akan berdiskusi terhadap beberapa pertanyaan yang nantinya tentunya pertanyaan-pertanyaan ini dari jawaban tersebut kita harapkan penguatan dari program kita ini. Program kita ini kuat hendaknya dengan adanya diskusi kita pada pagi ini. Oke, kita masuk kepada pertanyaan pertama.
kita perlu meningkatkan literasi murid. Untuk pertanyaan pertama ini nantinya akan terdeskripsikan gambaran latar belakang kenapa sih literasi ini harus ditingkatkan gitu. Apa yang harus kenapa kita menjadi fokus kepada literasi pada semester berikutnya nantinya. Untuk pertanyaan ini kami mohon kesediaan Ibu Kepala Sekolah sedikit memberikan pendapatnya atau juga motivasinya kepada kita, dan nantinya ada 2 atau 3 dari siswa kami yang mengemukakan pendapatnya. Kira-kira kenapa nih literasi ini perlu kita terapkan? Mukadimah kita sampai tumpangkan saja kepada pembawa acara. Langsung saja, pada kegiatan ini memang ini adalah bentuk salah satu aksi nyata dari calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Siti Aminah, yang mana pada kegiatan ini kemarin kami sudah berdiskusi masalah yang sedang dihadapi oleh sekolah kita, yang mana masalah ini kita dapati setelah kita membaca hasil dari rapor pendidikan kita yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 kemarin. Perbandingan dari rapor itu yang bisa kita lihat, yang pertama itu memang nilai kita masih sedang dalam literasi dibandingkan dengan tahun dulu. Itu nilai sedang itu tapi mengalami penurunan. Penurunannya adalah sebesar 16,52% dibanding dari tahun dahulu. Sedangkan untuk numerasi itu kita juga mengalami penurunan, yaitu sebesar 2,5. Dari kedua hal tersebut, Bu Siti Aminah juga sempat mengadakan diskusi. Jadi yang perlu kita benahi di sini itu yang pertama adalah literasi. Karena literasi itu sendiri adalah merupakan kunci dari PBM kita. Apabila PBM kita itu literasinya bagus, otomatis pelajaran yang lain juga akan menyusul. Karena literasi itu sendiri adalah merupakan suatu keterampilan kita membaca, baik itu membaca yang tersurat ataupun membaca yang tersirat. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa kemampuan literasi kita, anak kita pada tahun ini menurun dibandingkan tahun dulu. Berarti anak kelas kita kelas 8 sekarang itu literasinya menurun. Tapi anak kelas 9 sekarang itu yang juga kelas Rido ya, itu literasinya sudah bagus. Bagaimana supaya kita bisa meningkatkan literasi itu? Nanti tentu kita dengan selalu mengadakan semacam kegiatan. Karena literasi sendiri adalah merupakan sebuah kegiatan membaca yang harus kita laksanakan dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi untuk anak-anak kami, tolong dipahami betul nanti literasi itu bukan hanya yang tersurat, tetapi juga yang tersirat. Bisa anak-anak ibu memberikan contoh yang tersurat? Siapa bisa menyebutkan yang kedua, contoh yang lebih nyata lagi antara guru dengan siswa? Bagaimana kalian melihat literasi yang tersurat terhadap guru? Bagaimana? Yang tersiratnya bagaimana? Umpama Pak Samsul sedang mengajar, dia melihatkan wajahnya sedang tidak baik-baik saja. Jadi apa literasi yang bisa kalian ambil di situ? Berarti Pak Samsul itu sedang marah. Kalau tidak ada lagi nanti di wajahnya itu ada senyuman secuil pun, berarti itu jangan kalian anggap itu remeh. Jangan kalian bawa dia bergara-gara itu lagi. Ya? Dan juga segala bentuk perilaku bisa kita baca. Itu namanya juga literasi yang tersirat. Jadi dua, literasi itu terbagi dua, yang tersurat dan yang tersirat. Kemudian saya selaku pimpinan di sekolah kita ini sangat berterima kasih sekali kepada Bu Siti Aminah yang telah merancang kegiatan kita untuk semester besok itu adalah
melaksanakan kegiatan geliat pagi. Geliat pagi itu nanti merupakan kegiatan kokurikuler yang diikuti oleh seluruh siswa, yang tujuannya bagaimana supaya siswa itu terbiasa dalam membaca yang tersurat. Jadi walaupun demikian nanti kalian biasa membaca yang tersurat, jangan sekali-sekali mengabaikan yang tersirat. Nah, karena membaca yang keduanya itu sangat diperlukan, apalagi kita berinteraksi, baik itu sesama guru, sesama siswa, antara guru dengan siswa dan juga masyarakat. Jadi kita harus bisa membaca seperti itu. Jadi kegiatan ini memang sangat besar kali manfaatnya. Kita nanti sebagai pelajar jangan hanya terfokus pada literasi yang ada di gadget saja, tetapi juga manfaatkanlah buku-buku yang ada di sekeliling kita. Bagaimana kita bisa membaca situasi yang ada sekarang ini. Dan untuk sementara itu saja, dan juga berdasarkan nilai rapor pendidikan kita yang menurun tadi, karena ada 2 angka sedang, berarti yang lebih kita utamakan itu adalah angka turunan yang paling tinggi turunannya, 16,52%. Sedangkan untuk numerasi itu hanya 2,5%. Jadi kegiatan ke depan ini mari kita laksanakan bersama-sama, bagaimana nanti supaya terwujud lagi kebiasaan anak-anak kita ini bisa membaca, mulai membaca yang tersurat dan juga yang tersirat. Itu saja Bu Mina untuk sebagai pembukaannya. Mungkin yang jawaban yang pertama ini meminta kesediaan dari Najwa. Kepada Najwa dipersilakan. Kenapa nih literasi ini harus menjadi perhatian kita? Apa manfaat literasi ini? Literasi adalah keterampilan dasar yang sangat penting bagi setiap individu. Dan dengan literasi, kita bisa meningkatkan wawasan, mengetahui ilmu tentang dunia. Iya, dengan literasi kita bisa tahu ilmu tentang dunia. Oke, Allah bagus sekali. Satu lagi dari Rian. Kenapa literasi ini perlu kita perhatikan dan kira-kira manfaatnya ada nggak kalau kita sudah rajin literasi atau membaca gitu? Oke, silakan. Literasi dapat membantu murid berpikir secara kritis dan tidak mudah terlalu cepat bereaksi. Iya. Literasi membantu meningkatkan pengetahuan murid melalui kemampuan membaca dan lain sebagainya. Iya. Jadi kalau dengan literasi yang tenang, kita tentu tidak terlalu reaktif ya. Ini fenomena sosial media juga sekarang ya. Kita itu dapat berita tanpa kita baca dulu secara detail, kita sudah komen langsung gitu. Oke, Masya Allah bagus sekali Rian jawabannya. Dari Bapak mohon sedikit pendapat dari Bu Asmi gitu. Kalau menurut saya literasi ini untuk menambah wawasan anak, Bu. Iya, Masya Allah. Jadi semakin banyak anak membaca, Banyak wawasannya, banyak ilmunya. iya, banyak wawasannya, banyak ilmunya. Jadi tentunya itu harus menjadi fokus kita ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru, anak-anak semuanya. Kita lanjut kepada bagaimana cara kita meningkatkan literasi murid kita, yang nantinya dengan adanya program ini, agar program ini bisa meningkatkan minat anak tersebut gitu. Bagaimana caranya anak itu lebih semangat lagi untuk berliterasi? Ada pendapatnya Pak Asep, apa yang mesti dilakukan gitu? Terima kasih Ibu Sidi. Tentunya kalau kita mempunyai program literasi di sekolah, tentunya yang harus kita tingkatkan adalah fasilitas dulu. Kalau fasilitasnya sudah lengkap, bukunya sudah lengkap, kemudian tempatnya pun sudah lengkap, insya Allah tinggal kita sebagai guru memberikan motivasi semaksimal mungkin bagaimana siswa-siswa kita dapat tertarik dalam literasi tersebut. Kemudian ada juga pengaruhnya terhadap media ini Bu ya, ketimbang bacaan buku. Mereka lebih tertarik lagi pada media ketimbang buku. Nah inilah solusi yang harus kita musyawarahkan bagaimana siswa itu tertarik dengan membaca buku ketimbang media.
terutama HP. Terima kasih Bu Siti. Ya, terima kasih Pak Asep, Masya Allah. Anak kita nih dalam membaca Pak Samsul. Kalau berdasarkan pengalaman sharing-sharing juga ilmunya Pak sama kita. Terima kasih Bu Siti Aminah. Kalau menurut pendapat kami, sebenarnya tadi sudah dijelaskan menurun literasi kita dari rapor pendidikan itu sudah sesuatu yang ada yang janggal, ada sesuatu yang salah dengan pendidikan. Sebab literasi itu kemampuan siswa, kemampuan kita seluruhnya dalam membaca memang suka tak suka, setuju tak setuju, itu harus tetap digalakkan. Karena dengan literasi lah, kalau kita bawakan ke agama sedikit, ayat pertama yang turun saja adalah Iqra. Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan atas nama Tuhanmu. Dengan kata lain, siapa orangnya yang Iqra tidak akan bertemu orang itu bodoh. Pasti orang yang Iqra menjadi orang yang pintar dan menjadi orang yang cerdas. Buktinya tadi saya mengawas di kelas 7A. Ujian, mereka kurang literasi, bingung apa itu rukhsah, apa itu ini, apa itu tabayun, apa kurang literasinya. Benar kan Angga? Iya Pak. Ya, benar kan Deni? Padahal pelajaran yang sangat mudah sebenarnya. Enak. Bahkan kalau Bapak tadi mengatakan 10 menit saja selesai menjawab soal ini. Tapi mereka sampai habis waktunya, masih ada 4 orang yang tertinggal. Luar biasa. Dari literasi, dari Iqra. Demikian. Terima kasih. Masya Allah. Jadi nampak ya tadi efeknya ya kalau kita kurang literasi. Jadi mudah-mudahan nantinya dengan adanya program yang kita rancang bersama ini anak-anak bisa meningkatkan lagi. Kita masuk kepada tahapan berikutnya yang paling sangat penting lagi untuk menguatkan program kita ini, yaitu aktivitas apa yang biasanya ini saya memfokus mungkin kepada anak-anak ya, yang kamu tuh terpacu meningkat minatnya dalam membaca atau berliterasi. Aktivitas apa kira-kira? Oke, mungkin dari Angga, kira-kira apa ya Angga yang maunya? Jadi apakah dari sumber bacaan boleh, apakah dari kegiatan membacanya, diskusi membacanya, sharing-sharing, sambung baca, gimana? Aktivitas seperti apa yang Angga suka gitu? Membuat diskusi kelas agar siswa dapat menyampaikan ide dan untuk meningkatkan pemahaman materi bacaan. Iya, jadi Sediakan sudut baca yang menarik dan nyaman di kelas agar siswa dapat membaca dengan bebas. oh ada sudut baca yang cantik kemarin ya di kelas 7A ya. Iya, Masya Allah. Bagus sekali. Gimana kalau Pika? Ada nggak ide lain selain sudut baca Pika? Membuat karya tulis. Membuat karya tulis. Jadi habis berliterasi ada karya tulis yang ditampilkan. Oke, mantap sekali. Kalau Hairanti? Saya minat saya nih membaca nih kuat nih gitu. Dengan gimana? Membuat diskusi kelas agar siswa dapat menyampaikan ide dan meningkatkan pemahaman materi bacaan. Ya, ada diskusi ya. Setelah membaca sebuah materi ada diskusinya. Oke. Kalau dari Dewi, ada kira-kira tambahannya? Oke, ada nih dari Dewi kira-kira apa nih yang bisa aktivitasnya itu minat membacanya meningkat? Buat diskusi kelas agar siswa dapat menyampaikan ide dan untuk meningkatkan pemahaman materi bacaan. Ya, Yang membangkitkan minat baca seperti klub buku, pertukaran buku, dan lain-lain. oh ada klub buku ya, pertukaran buku. Oke, bagus sekali. Kebetulan kita ada aset di dekat sekolah kita yaitu perpustakaan desa ya. Nanti mudah-mudahan ada titik nanti kita kerjasama untuk pertukaran buku. Boleh, usulannya sangat bagus sekali.
Dari Bapak Ibu Guru ada Pak Dahas, pas Pak? Oke. Kita lanjut kepada sebenarnya kita pasti sudah ada kebijakan ya, kebijakan sekolah untuk literasi ini. Dalam pembelajaran, kebijakan-kebijakan seperti apa yang sudah ada di sekolah yang memacu kegiatan literasi di sekolah gitu. Kebijakan-kebijakan yang sudah ada, kita sudah punya itu. Nanti kebijakan ini tentunya akan menguatkan kegiatan di sekolah kita untuk program Geliat Pagi kita. Sepertinya kalau untuk pertanyaan ini kami mohon kesediaan Ibu Kepala Sekolah. Nah, jadi kalau bicara masalah kebijakan, yang pertama itu yang bisa kita lakukan adalah apabila ada siswa yang aktif membaca di pustaka contohnya, dia memanfaatkan waktu istirahatnya untuk membaca dan ada yang bisa dipetik dari bacaan yang dia baca tersebut, kita akan bisa memberikan semacam reward supaya nanti ada sebagai tanda terima kasih kita, supaya apabila siswa itu telah melaksanakan proses literasi. Jadi akan ada diberikan semacam reward, hadiah, bisa dalam bentuk benda, bentuk uang, yang bisa nanti dinikmati oleh siswa. Dan yang kemudian contohnya untuk pelajaran atau kegiatan yang kokurikuler tadi bisa juga kita laksanakan sebetulnya itu sebelum dimulai pembelajaran. Apabila kita masuk dalam suatu kelas, contoh pelajaran IPA dulu, kita memberikan anak itu buku paket tersebut, dibacalah dulu yang akan kita pelajari pada hari itu sebelum dimulai oleh guru yang bersangkutan. Jadi kita berharap supaya anak itu lebih dulu dia sudah membaca, mengetahui apakah ada beberapa persen dari ketentuan yang kita tentukan nanti. Yang jelas anak itu tidak terlalu buta dengan pelajaran yang akan kita ajarkan pada hari itu. Dan juga untuk kegiatan Geliat Pagi ini, di Geliat Pagi itu kan nanti bersifat umum. Umpamanya kita sesuaikanlah bagaimana supaya anak itu bisa tertarik dengan bacaannya. Apabila anak itu nampaknya dalam masa puberitas, ya kita berikan dia bacaan semacam langkah-langkah untuk mengantisipasi bagaimana supaya siswa itu bisa mengendalikan masa puberitasnya, supaya nanti apa yang kita berikan tugas kepada anak itu bisa bermanfaat. Jangan hanya membaca di situ saja kemudian tanpa ada nanti manfaat yang bisa diambil oleh siswa tersebut. Itu saja dulu. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Kita minta kesediaan dari anak kami menyampaikan pendapatnya. Apa kebijakan sekolah yang sudah ada yang sudah meningkatkan literasi kamu? Saya minta kesediaan dari Aprian Gunawan. Kebijakan yang seperti apa yang sudah ada? Satu bentuk kebijakan. Oke. Yang terakhir, kira-kira apa yang kamu sukai? Gimana efeknya ketika kamu rajin membaca dalam pembelajaran? Ada nggak efek positifnya gitu ketika kita sudah berliterasi ke pembelajaran kita? Atau biasa saja, atau dengan membaca saya bisa menjawab soal gitu? Gimana? Ada nggak kalau Nazwa? Kalau sudah dengan rajin membaca, gimana pembelajaran materi pelajaran seperti IPA, IPS, gimana? Ya, lebih mudah dipahami. Oke? Sepertinya sudah sedikit terjawab apa-apa yang diperlukan untuk program Geliat Pagi tadi. Terima kasih kepada anak-anak kami yang sudah menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihannya seperti apa literasi yang diharapkan, dan juga sudah menunjukkan ownership-nya dengan adanya menyuarakan, memilih kegiatan yang diadakan. Anak-anak nanti merasa bahwa ada kepemilikan dari program ini. Program ini adalah program milik kita bersama. Tentunya kita sukseskan secara bersama.
Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas dukungannya, Bapak Ibu Majelis Guru atas waktunya, atas pendapatnya. Sebelum saya tutup, mungkin ada sedikit arahan atau masukan lagi, Pak Dahas, Pak Samsul, adakah arahan atau masukan yang nantinya menguatkan program kita ini? Terima kasih kembali kepada Ibu Siti Aminah. Kami ulang sedikit untuk sekedar penekanan. Kalau tidak salah, saya kan kalau meningkatkan literasi ini, tujuan kita ambil dulu sebahagian siswa seperti ini, kemudian kita bimbing, kita bina, kita ajari, kita arahkan di hari-hari yang Ibu sebutkan tadi. Ada Selasa, Rabu, Kamis, 2 hari literasi katanya tadi, 1 hari adalah tampilan, apakah itu puisi, apakah ini bentuk lain. Nah, dalam hal ini kalau menurut hemat kami, kita harus melihat keadaan anak ini. Kita tahu literasi yang seperti apa yang diinginkan oleh anak ini. Sebab setiap anak mempunyai potensi dan karakter yang berbeda-beda. Contoh misalnya Najwa, dia suka dengan puisi. Nah, serahkan dia puisinya. Barangkali Dewi, dia lebih suka kepada sebuah ajang seni pertunjukan. Nah, berikan kepada dia. Artinya, setiap siswa yang kita bimbing itu tidaklah sama. Potensinya beda-beda. Kemudian guru yang mengarahkan dan yang membina juga beda-beda. Kita bisa membaca keadaan, oh ini bakat anak di sini, ini kegemarannya di sini, ini hobinya seperti ini. Sehingga nanti setelah muncul hal-hal yang begini, maka diharapkan, apalagi kita guru pembimbing pembinanya nanti langsung dilihat oleh siswa yang lain, dilihat pagi jam 7 itu sampai jam 7.30. Ternyata kalau mereka ini sukses kita bina, yang lain pasti nanti dipastikan ikut-ikutan. Nah, di sini kuncinya ada pada mereka yang sekarang, yang hari ini. Kalau mereka sungguh-sungguh dan gurunya juga sungguh-sungguh, saya yakin, saya orang yang sangat optimis tentang hal seperti ini. Kalau kita sungguh-sungguh, yakinlah pasti berhasil. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali Pak Samsul sudah menguatkan program kita ini, sudah memberikan saran, dan tentunya saran ini akan kita lanjutkan kepada tahapan berikutnya, yaitu nanti pembentukan Pokja, kelompok kerja. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan nantinya untuk kegiatan Geliat pagi ini sudah tergambar kepada kita semuanya, bahwa mengapa ini perlu kita kuatkan, bagaimana pilihan-pilihan anak kita tentang aktivitas mana yang mereka sukai agar literasi meningkat, sudah sedikit tergambar bagi kita. Mudah-mudahan kegiatan ini nantinya bisa dilaksanakan dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya selaku CGP Angkatan 9 yang melakukan aksi nyata pada pagi ini atau menjelang siang ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu, anak-anak semuanya, dan terutama Ibu Kepala Sekolah untuk waktunya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.